Ya, laki-laki itu perempuan yang kaya, tapi kalau perempuan takut sama laki-laki yang miskin. Mau tahu nggak alasannya apa? Karena laki yang kaya itu bakal meratukan wanita yang miskin. Sedangkan perempuan yang kaya itu tidak akan merajakan laki-laki yang miskin. Makanya, Nge-cut off orang itu bukan sombong, itu upgrade. Siapa di sini yang makin hari makin gampang nge-cut off orang? Bukan karena lo sombong, tapi karena energinya udah nggak cocok sama hidup lo. Dulu kita mungkin maksa ya buat stay sama beberapa orang. Karena takut dibilang jahat, takut dibilang, lo tuh nggak asik anaknya. Atau takut dibilang berubah. Kamu itu bingungin ya. Dimilikin gak bisa, dilupain juga gak bisa. Aku sayang banget sama kamu. Tapi kita gak bisa jalan kemana-mana. Soalnya kamu gak punya perasaan yang sama. Kamu bingungin banget ya. Kamu aneh. Mencintai tapi tak memiliki adalah bentuk cinta paling tulus. Aku tetap mencintaimu, walaupun aku tahu aku tidak bisa memiliki. Mundur ganteng, mundur ayolah, come on, dipakai logikanya. Sayang boleh, tolol jangan. Lu bingung gue ngapain sih lu bertahan di tempat yang jelas-jelas lu tuh nggak dihargain di situ. Percuma lu ngasih dia effort 1000 pun kalau dia nggak pernah ngehargain effort lu, berarti dia ngarepin effort dari laki-laki lain. Lu itu laki-laki, nggak seharusnya lu dijadiin pilihan. Sekarang gue tanya. Semakin dewasa, kita semakin sadar bahwasannya jatuh cinta terbaik itu adalah jatuh cinta kepada seseorang yang sama-sama ingin tumbuh, bukan semata-mata hanya ingin diterima baik buruknya, tapi juga diperbaiki apa. Stop Normalisasi menjemput. Kenapa ada orang yang nggak bisa jadi dirinya sendiri ketika pacaran? Kadang sampai kita ngerasa kayak, kok aku jadi orang lain ya? Jawabannya sederhana, tapi nyakitin. Karena kita takut kehilangan. Sini aku jelasin di 1 menit lebih berani. Saat kita jatuh cinta, seringkali kita bukan berusaha untuk membangun hubungan, tapi berusaha Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Bagaimana ingin bisa mendapatkan kehidupan yang berkah, bagaimana ingin bisa lebih banyak mendapatkan sebuah nafkah. Jika nasi saja yang sangat penting di dalam rumah, dengan sengaja bisa-bisanya kamu buat menjadi tumpah. Kamu adalah seorang istri dan berhadapan dengan seorang suami. Suamilah yang sangat berperan penting dalam perbaikan keadaan ekonomi, agar kamu tidak terus. banyak orang yang sekali lihat perempuan itu terus bakal bilang, dia pasti jatuh cintanya sama cowok yang standarnya tinggi. Tapi tau nggak, dia justru jatuh cinta sama sesuatu yang lebih sederhana daripada pikiran kamu. Sini Cika kasih tahu. Aku juga mikir dulu gitu. Kayaknya aku bakal jatuh cinta sama seseorang yang ambisius, sama orang yang punya visi yang besar, yang bisa ngebikin aku tuh bangga kalau kita jalan bareng. Bahwa dari hasil identifikasi kami terhadap libur sekolah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, baik itu Pemda Kabupaten Kota maupun Provinsi, kami menemukanali bahwa umumnya Pemda sudah menetapkan hari libur akhir tahun itu mulai tanggal 22 Desember sampai dengan Jangan sampai lo kehilangan seseorang yang tidak pernah meminta apa-apa terhadap diri lo, kecuali uang. Ada luka yang sudah lama mengering, tapi masih terasa sakit. Terkadang, perih dan getirnya tiba-tiba bangkit. Entah apa sebabnya, entah apa maunya. Mengembalikan memori pada titik yang tidak pernah ingin kuulangi lagi. Ada penelitian yang mengatakan, laki-laki kalau dia ngomong sama istrinya suaranya rendah, itu lagi menggoda. Menggoda secara laki-laki gitu. Telepon gitu, Assalamualaikum. Dulu saya juga jawabnya, Waalaikumsalam. Ternyata salah. Itu buat laki-laki dianggap orang lain itu. Makanya setelah tahu, itu baru tahunnya 2010, itu pelatihannya 2010 tuh, di Institut Psikiatri London. Jadi sejak itu, setiap suami, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, yes gitu. Kakak gitu sekarang. Ya, ya. Gimana ya? Iya, itu udah benar. Kamu di mana? Dulu aku lagi di rumah sakit. Ayah di mana? Biasanya gitu kan? Sekarang kayak gitu. Kamu di mana? Aku di rumah sakit. Ayah di mana? Mungkin awalnya
Buat semua laki-laki yang udah nonton film sampai titik terakhirmu, aku cuma mau ngucapin terima kasih banyak, bro. Terima kasih kalian sudah mau duduk, nonton, dan ngerasain perjalanan yang penuh luka ini. Perjuangan dan cinta yang gak selalu gampang buat diungkapin. Aku berharap... Anak remaja saya itu kerjaannya tidur terus. Bangun pagi tuh susah, libur bangunnya siang. Bahkan bisa hibernasi seharian. Apa? Anak saya males? Enggak. Anak saya nggak males. Ini ada teorinya. Di malam hari, otak kita ini memproduksi hormon yang namanya melatonin atau yang bisa disebut hormon tidur. Nah, kadar melatonin pada anak remaja, seperti anak saya, bisa mencapai Jangan biarin aku hilang di telan waktu ya. Jangan lupain aku. Laki-laki itu bisa loh ngelawan rasa capek yang seharian nguras energinya. Tapi laki-laki belum tentu bisa ngelawan isi pikiran dia sendiri yang berlebihan, yang overthinking. Dan yang harus lo tahu, setiap hembusan asap rokok dari... Ternyata benar ya, sebesar apapun seorang anak membantu orang tuanya, jika dia bukan anak kesayangan, maka semuanya tidak akan pernah terlihat benar. Padahal Salah satu ketakutan besar gue sebelum menikah adalah kebebasan hidup gue akan terbatas. Yang biasanya asal jalan-jalan, jadi terpenjara oleh pasangan. Ternyata sejauh ini masih jalan-jalan. Bedanya sekarang jalan-jalannya berdua. Sama bedanya dulu selesai jalan-jalan, pulangnya tetap jalan-jalan. Sepertinya sudah waktunya untuk Jadi saat bagaimana keadaan Tabe Beji, Kek? Alhamdulillah baik. Kenapa saya tidak percaya kita dari awal? Saya pikir dari awal kita adalah simpanan bosku. Halo sayang. Halo sayang. Kalau gitu kita ketemu di hotel aja. Gimana kalau mulai sekarang kita buat pemahaman baru soal balikan? Bahwa balikan tuh nggak harus dengan pacaran, nggak harus dengan menjalin ceritanya kembali. Mungkin balikan bisa tetap kayak stay in touch, keep in touch, tetap kontak, tapi kita nggak ada interaksi yang terlalu dalam soal perasaan, karena sosoknya, peranannya tuh kadang lebih penting daripada hubungannya itu sendiri, paham gak sih? Orang yang emang dasarnya tuh beneran baik, mau dijahatin, mau disakitin, mau dikecewain, mau dibikin kesel, dibikin dendam segimanapun tuh nggak bakal pernah bisa ngejahatin balik orang yang udah jahatin dia. Kenapa? Ya karena nggak punya bakat buat ngejahatin orang. Lah, bagaimana mau balas dendam? Gimana mau jahatin orang? Dianya sendiri aja nggak enakan sama orang. Padahal posisinya tuh udah nggak enak banget nih ya. Udah Simple question. Yes. Are you happy now? Am I happy now? Balik lagi aku bilang tadi, happy kan lebih ke state of being ya. Aku bukan melihat happiness itu sebagai suatu hal yang udah di-achieve terus bakal happy selamanya. Aku nggak lihat kayak gitu. Tapi kalau ditanya apakah aku happy di detik ini sekarang duduk di sini, yes, I'm happy. Kenapa? Orang tua saya mendidik dengan bebas berlandaskan moral. Mereka mengizinkan anak-anaknya untuk memilih jalan hidupnya sendiri, terutama jurusan kuliah. Selama ini, saya nggak pernah dipaksa untuk belajar. Saya nggak pernah kena marah ketika nilai saya kecil. Cinta sebelum halal itu racun, manis di awal, pahit sampai akhirat. Berpikir saling mencintai, enggak, justru saling menjerumuskan. Merasa bahagia, itu bukan cinta. Berpikir hubungan pacaran itu istimewa, enggak, itu cuma hawa nafsu yang dilapisi kata tulus. Cinta sejati itu menjaga, bukan mengajak dosa. Kalau memang sayang, kenapa malah mendekati zina? Dan setelah semua sakit. Ujian yang paling besar itu adalah ujian para nabi kan? Iya. Nah, ternyata para nabi itu semuanya punya kecacatan dalam hidupnya sendiri. Misalnya Nabi Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya yang gak ideal. Nabi Musa, dia bahkan gak... Kalau kamu yang nonton musik sekolah atau mahasiswa yang sebentar lagi ujian, harus banget hafalkan dua doa ini. Doa yang pertama, Allahumma yassir wala tu'ad. Yang nyebelin ketika nyari pasangan adalah saat kamu ketemu sama orang yang baru putus sama pasangannya. Dan kemudian dia terbuka sekali sama kamu, bukan karena dia tertarik, tapi karena dia memandang kamu sebagai seseorang yang bisa ngisi kekosongannya, sebagai orang yang bisa Aku soalnya dulu gak mau nikah. Oh ya? Iya. Kakak nikah tua ya? Udah lumayan tua. Iya.
Terus kakak kan nggak mau nikah, apa yang membuat kakak kayak ya udah deh aku siap nikah deh kayaknya? Jadi aku tuh dulu nggak mau nikah karena aku mikir kayak orang kan masih bisa putus, ngerti gak sih? Masih gitu, ini bakal bahagia gak sih nantinya? Gitu masih ada ketakutan itu kan. Apalagi kan kamu kan pernah ngerasain putus kayak gimana kan? Nikah yang membuat kamu tetap yakin untuk menikah dengan dia di 2023 padahal kamu tahu sebelum pernikahan. Akhirnya gengs, banyak Gen Z yang buka suara karena sering banget disalahkan. Padahal sebenarnya sikap dan karakter dari Gen Z di masa sekarang itu dianggap lembek, lemah, dan keras kepala justru dibentuk dari sistem sosial ekonomi buatan Gen X dan Gen Boomer kan. Gen Z ini sering banget disalahin, dikatakan lembek lah, sulit diatur, dikit-dikit resign. Padahal tahu nggak sih, kalau sebenarnya Gen Z itu ngalamin fase hidup yang jauh lebih sulit dibandingkan orang tua mereka. Nah, mari kita jujur-jujuran aja deh. Dulu orang tua kita kalau seandainya mereka kerja, mereka dapat gaji dari pekerjaannya, mereka bisa membeli rumah dari gajinya loh. Tapi kalau untuk Gen Z di zaman sekarang, boro-boro beli rumah, beli paket internet aja mikir 2 kali kan. Nah, apalagi kalau misalnya Gen Z ini udah keterima kerja, wah mereka tuh pokoknya disuruh bisa banyak hal deh. Gen Z dianggap paling jago banget di bidang digital, tapi bayarannya cuma seuprit gengs. Dipaksa multitasking tapi dibayar rendah banget. Ini faktanya. Dan kalau lo lihat berdasarkan angka statistik, siapapun yang nonton One Piece mereka pasti kalau melalui wallpaper apa ini? Yang pertama ada foto quotes. Sudah pasti kamu orang yang teguh, gigih, yang pasti memiliki impian yang jelas. Selfie atau foto sendiri, udah pasti kamu orang yang percaya diri, mudah bersosialisasi, dan mudah adaptasi. Foto idola, jujur, tegas. Udah nggak ngechat lagi, udah nggak pernah video callan, ngabarin keseharian lagi, udah nggak tahu kabar dia lagi, dan nggak doa buat dia lagi. Tiba-tiba keinget pernah disayang, diutamain, diturutin semua yang aku mau, meskipun itu sepele atau hal yang kecil. Ketawa bareng, bercanda terus, berantem, ngelawak, dan dia ngelucu. Ternyata aku pernah ngerasa disayang banget sama dia. He always treat me well, make me smile and laugh. Tapi itu tinggal kenangan doang, kenangan manis yang kalau diingat sekarang. Pernah nggak punya temen yang kalau nggak diajak ngobrol dia bakal diem doang? Yang nggak kenal dia pasti bakal nganggep dia sombong. Padahal orangnya emang nggak suka basa-basi aja, selalu to the point. Untuk nyari topik pembicaraan dia juga nggak bisa. Jadi kalau ketika pasangan cuma baik pas lagi senang, itu tandanya bukan cinta tapi ego. Pas moodnya lagi baik ya. Gimana menurut saya? Ada betulnya juga. Artinya orang itu memang diuji seberapa dalam cinta. Aku setuju banget sama Bapak. Kalau kita cuma baik ke partner ketika moodnya bagus, itu bukan cinta, itu ego. Lagi-lagi ya, untuk membedakan ego love versus authentic love, kita butuh emotional intelligence. Gampangnya adalah kemampuan untuk kita tetap memilih hadir meskipun kita lagi ngerasa capek, sensitif, bad mood, atau apapun emosi yang sedang kita hadapi. Emosi itu akan dalam sebuah buku yang berjudul Madilog. Nah, ini mungkin bukunya dia yang paling terkenal ya. Banyak yang menyebut ini magnum opusnya Tan Malaka. Kepanjangannya materialisme, dialektika, dan logika. Jadi yang kemarin komen di rubrik gue Madilog yang bilang, oh ini mabuk sambil dialog gitu. Enggak ya. Madilog tuh material. Lebih baik gak nikah daripada nikah sama orang yang salah, yang menyanyiakan kamu, gak menghargai kamu, dan menyiksa kamu. Kalau selama nada bicara mama, itu bahasa ibu pertamanya anak. Anak itu akan ngikut persis mamanya gimana. Kalau misalnya mamanya suka teriak-teriak, mamanya suka nggak sabaran, kamu akan lihat anaknya. Persis banget, teman saya itu selalu komplain, aduh anakku ini kalau ngomong, wis nggak pernah bisa direm, suka emosi, suka marah-marah. Terus saya cuma ngomong, ya kan persis sama kamu plek. Tuhanku mempertemukan aku dan kamu itu tuh bukan karena masalah tipe aku sih, tapi karena aku tuh butuh gitu. Ada beberapa hal yang aku dan keluarga tahu, tapi itu belum bisa aku sampaikan ke sayang. Mungkin lebih sabar, terus lebih nges tahu. Faktanya laki-laki tuh bakalan bahagia banget ketika dia selesai kerja, terus pasangannya tuh langsung nelpon dia. Nanyain, kamu gimana hari ini? Ceritain dong tadi gimana di tempat kerja, baik-baik aja kan? Gak ada masalah kan? Lu tau gak sih rasanya ketiga tanda gestur tubuh cowok yang diem-diem sebenarnya dia suka sama kamu. Coba ya kamu perhatiin hal-hal ini sama crush kamu. Kalau mereka obvious ngelakuin hal ini, kemungkinan dia kebanyakan orang tuh suka menarik kita ke cara mereka berpikir. Karena kita mencerminkan sesuatu di dalam diri mereka yang entah mereka mau, mereka takutkan, atau sebenarnya mereka juga
ingin lakukan tapi terhalang. Sebutkan satu hal yang menurutmu banyak orang salah paham. Satu hal yang banyak orang salah paham. Oh, dulu orang-orang tua kita banyak bilang kalau makan nggak boleh ngomong ya. Ya, itu kurang tepat menurut syariat. Banyak orang nggak tahu kalau kota Kupang dulunya ada di bawah laut. Nggak percaya? Sini aku buktiin. Pertama, kita bisa lihat dari geologi batuannya. Nah, di kota Kupang dan juga sebagian besar pulau. Nggak bisa. Pewaris itu dari awal di liga yang berbeda, dengan koneksi yang berbeda, pondasi yang berbeda, cash flow yang berbeda. Contoh, bapak lu bangun bisnis misalnya 30 tahun, punya cash flow 10 miliar nganggur di company. Lu lulus kuliah nih, wah mau bawa ilmu dari US. Lu salah strategi aja, itu 10 miliar bisa lu bakar. Sampai lu berhasil. Nih gue kasih tahu nih perbedaan circle cowok sama perbedaan circle cewek. Kalau cowok tahu temennya selingkuh itu disuruh tobat, tapi kalau cewek tahu temennya selingkuh ditutup rapat. Mantap banget. Lelaki yang bodoh itu lelaki yang setia kepada istrinya karena cinta, itu lelaki bodoh. Kok setia bodoh? Bodoh. Kalau setia karena cinta. Jadi setia harus karena apa? Karena Allah. Kenapa? Karena lu saat ijab kabul, dengerin, di saat lu ijab kabul, ars kebuka, betul nggak? Ars kebuka, Allah lihat langsung. Lu lagi sumpah sama siapa itu? Sama Allah. Sekarang kalau gue sama lu. Suatu hari, Albert Einstein sedang mengajar di kelas. Dia menulis di papan tulis, 9 kali 1 sama dengan 9. 9 kali 2 sama dengan 8. Banyak yang bilang, ya ampun sebaik ini diselingkuhin, secantik ini diselingkuhin, seganteng ini diselingkuhin. Itu adalah bukti nyata bahwa nggak ada yang salah dengan orang yang diselingkuhin. Jadi buat lu yang diselingkuhin gak usah ngerasa aku kurang apa ya sampai diselingkuhin. Percaya sama gua, bukan lu yang kurang, tapi dia yang nggak bisa bersyukur dan nggak tahu diri. Ya emang brengsek aja gitu loh. Jadi buat lu yang diselingkuhin terus lu ngerasa kayak bertanya-tanya gue kurang apa, emang bener ya gue tuh banyak kurangnya gitu, sampai akhirnya lu mencari validasi ke orang yang selingkuh. Lu tanya kenapa. Kementerian Agama kabarnya bakal menggelar Natal bersama. Dan ini tuh untuk pertama kalinya dalam sejarah, teman-teman. Gak pernah dilakukan sebelumnya. Ini bakal jadi sejarah baru. Dan Menteri Agama kita yaitu Pak Nasaruddin Umar menyebutkan ironi bahwa kementerian lain sudah sering mengadakan Natal bersama, sementara Kementerian Agama yang menaungi semua agama. Kamu tahu kan wajah mereka ini? Ya, betul. Mereka founder Malaka Project. Dan dari semua itu, pertanyaannya satu. Kenapa ada Coki Pardede? Saya kasih tahu alasannya kenapa saya ada di line up 9 orang. Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia? Di kelas ini semua anak hampir Indonesia. En waarom we allen de geschiedenis van Nederland leren? Kenapa tidak sejarah negara kita juga? Stop. Je hebt geen recht om vragen te stellen. Buat apa ibu guru ada di sini kalau kami tidak boleh bertanya? Je kunt vragen. Bang, laki cewek gue, lugu-lugu mukanya, masih polos gini. Halo, cewek lugu dan polos sekarang itu yang paling pandai menyakiti. Karena apa? Tidak kentara bilang pemain. Pak, anak kecil yang dulu sering kau gendong sekarang sudah mulai menggendong tanggung jawab, Pak, di pundaknya. Anak kecil yang dulu sering kau antar jemput ke sekolah sekarang sudah mahir mengantar jemput rezeki, Pak, di tanah rantaunya. Pak, anak kecil yang... Ingat baik-baik ya, orang yang bakal hianatin kamu itu bukan orang yang jauh dari kamu, orang yang gak deket sama kamu, bukan. Tapi justru orang yang bakal hianatin kamu adalah orang terdekat kamu. Mereka adalah... Diriku menjadi kelangkaan kamu. Jadikan aku sebagai cinta akhiran kamu. Cintainya. Jika memang dia bukan jodohmu, ngapain juaan, tapi dia selingkuh, mukanya polos, itu artinya dia sakiti. Banyak orang mukanya cantik, mukanya biasa, tapi dalam hatinya kamu bukan menarik kamu. Dia bahagia sendiri, kemana orang lain kamu miskin. Kuliah itu bukan kayak SMA yang semuanya udah dijadwalin, ditentuin sama sekolah. Jadi di kampus itu kamu bakal dikasih kebebasan, tapi justru itu tantangannya. Jangan sampai kamu itu nggak tahu mau ngapain. Akhirnya jadi mahasiswa yang cuma kuliah pulang, atau kupu-kupu. Jangan jadi kayak gitu. 4 tahun kuliah itu bisa kamu desain kayak ngebangun game karakter sendiri. Jadi mulai dari... Ada satu pertanyaan anak muda ke aku tuh yang bikin aku sedih ya tentang dating adalah gini. Mereka bilang, Kak, aku udah gak perawan. Masih ada gak yang mau sama aku? Wow.
Jadi pemikirannya sampai sesempit itu. Gue sampai berani ngomong di mimbar gereja. Gue bilang gini, nggak apa-apa kalau lu perawan. Kalau lu bertobat dan bangun hidup lu sungguh-sungguh, lu bangun dulu. Tuhan bisa kasih yang jauh lebih baik.